Shalom, orang Samanginang, lansia HKBP Manyar. Kita kembali bersekutu dalam Tuhan melalui PA hari ini. Sebelum kita awali, mari kita berdoa sejenak di dalam hati. Amin. Kita awali PA kita, Marende 550 sia ayat sada. Debatana sokal situlu sada disogot niari upuji goarni debatana sokal si para siroha si tolusada nabadiai. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami di sini bersekutu bersehati, ingin mendapatkan pemahaman dari firman-Mu sebagai bekal kami di dalam kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Hamuna manami, inanami, lansia HKBP Manyar, dan juga saudara-saudara yang mengikuti PA ini. PA kita bahan untuk hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2020 ditetapkan dari kitab 5 Musa Bidu 10 ayat 12 1 22. Namun saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, yaitu kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Hamuna amanami, dohot inanami, saudara-saudara yang mengikuti PA ini. Nats yang saya bacakan ini adalah pidato dari Musa kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang akan memasuki sebuah kehidupan baru. Karena sebelumnya selama 40 tahun, bangsa ini hidup mengembara, nomaden, berpindah-pindah di padang gurun.
Lalu mereka sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, hidup menetap. Tentu banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini nanti. Maka itu Tuhan melalui Musa memberikan mereka nasihat-nasihat dan pesan-pesan. Hamunak kamanami nanami dan saudara-saudara yang mengikuti PA ini. Siapakah Israel ini sehingga disebut bangsa pilihan Tuhan? Kalau menurut bacaan kita tadi, sebenarnya yang memikat hati Tuhan itu adalah nenek moyang Israel. Jelas itu di ayat 15 tadi. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa. Jadi nenek moyang Israel itulah yang memikat hati Tuhan, yaitu Abraham. Abraham memikat hati Tuhan, lalu Tuhan memilihnya, memberkatinya, mengasihinya. Dan itulah Tuhan. Ketika dia sudah memilih seseorang, memberkati seseorang, maka berkatnya itu tidak akan pernah batal, tidak akan beralih, tidak akan ditarik. Itu akan terus berlangsung sampai ke generasi berikut, ke keturunan-keturunannya. Kasih Tuhan itu setia adanya, kekal adanya. Sekali Tuhan berucap, berkata, bersabda, itu kekal adanya. Itulah Tuhan kita. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa ini. Ketika sudah keturunan Abraham itu entah berapa generasi, bahkan ratusan tahun di Mesir, tetap dipelihara Tuhan, tetap diperhitungkan Tuhan. Bahkan 40 tahun di padang gurun juga dijagai oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Dan sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian. Dan untuk itulah Musa memberikan pesan-pesan, nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Walaupun Musa sendiri tidak masuk nanti ke tanah Kanaan itu. Ada 3 poin yang saya lihat dari pesan kitab yang kita bacakan tadi. Yang pertama dikatakan, supaya kamu nantinya setelah sampai di tanah itu takut akan Tuhan. Itu pesan pertama. Jelas sekali, supaya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berbeda dengan takut kepada musuh, takut kepada binatang buas. Kalau kita melihat musuh dan binatang buas, kita takut, kita menghindar, kita bersembunyi, kita menjauh. Kenapa? Karena binatang buas dan musuh akan melukai kita, akan menyakiti kita, akan merugikan kita. Maka kita takut. Tapi takut akan Tuhan berbeda. Takut akan Tuhan yang dimaksud adalah kesadaran Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara kita, menyediakan kebutuhan kita. Maka kita datang dengan sikap hormat, sehormat-hormatnya, tunduk dan taat, dan merendahkan diri, merendahkan hati serendah-rendahnya. Itulah takut akan Tuhan. Dan bukan menjauh, tetapi ingin selalu bersama, dekat di dalam genggaman Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Maka dengan kebersamaan itu, dengan selalu berada dekat Tuhan, akan mengalirlah hikmat, kebijaksanaan, pemahaman. Makanya Salomo mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu yang pertama dipesankan oleh Tuhan melalui Musa, supaya nanti kamu sampai di negeri itu takutlah akan Tuhan. Itu jelas tadi di ayat 12, saya akan bacakan sekali lagi. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu
hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu yang kedua, selain takut akan Tuhan, pesannya adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apa jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesuslah jalan itu. Maka hidup menurut jalan Tuhan adalah hidup di dalam firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengajarkan dan melakukan kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama, bahkan kasih terhadap musuh dan juga lingkungan hidup. Maka kita harus menurut jalan Tuhan, berarti hidup dalam kasih. Lalu yang ketiga dikatakan, supaya beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Hamuna kamanami nanami. Beribadah itu bukanlah sebuah kepuasan pribadi secara spiritualitas. Tetapi beribadah itu adalah koneks dan tersambungnya hubungan kita yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Bagaimana hubungan sosial, interaksi sosial dan juga dengan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, yang utuh. Jadi ibadah itu menyangkut lingkungan hidup, lingkungan sosial, dan juga tentunya dengan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bahkan Tuhan di dalam bacaan kita mengatakan Dia adalah Allah yang tidak memandang bulu, yang memelihara kehidupan anak yatim piatu, janda, orang asing, memberi mereka makan, memberi mereka pakaian. Ibadah kita juga harus seperti itu, menunjukkan sifat-sifat itu, mau berbagi, saling peduli, dan tolong menolong. Galatia 6 ayat 2 berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Hukum kasih itu adalah ditandai dengan hidup saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi, saling peduli. Apalagi di musim pandemi COVID-19 saat ini. Kita dituntut untuk bersama-sama menghadapi kenyataan ini, tentunya dengan saling berbagi. Mari kita lihat diri kita, apa yang pantas kita bagikan. Saya melihat di grup WA, para lansia benar-benar berbagi, apalagi dalam hal kesehatan, obat-obatan yang diketahui langsung di-share, dibagi. Itu adalah bukti bahwa kita juga peduli dengan saudara-saudara kita dan juga berbagi yang lain. Inilah tuntutan dari Tuhan ketika akan memasuki tanah perjanjian. Amunaka, amanami, nanami, dan juga saudara-saudara yang mengikuti PA ini, apakah itu mungkin dilakukan? Takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, dan beribadah dengan benar. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin dilakukan. Lalu bagaimana? Jelas tadi dikatakan di dalam pembacaan kita ayat 16, "Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk." Menyunat hati itu adalah membersihkan hati. Hati adalah pusat kehidupan kita. Tanpa hati yang bersih, maka tidak mungkin bisa orang dekat dengan Tuhan. Harus meninggalkan dan menanggalkan luka batin, akar pahit dan segala kebencian. Izinkanlah tangan Tuhan Yesus
menyentuh hati itu, supaya damai, tenang, dan bahagia. Itulah sikap hidup yang akan kita wariskan kepada generasi berikut. Hamuna kamanami, dotinanami, dan saudara-saudara yang mengikuti PA ini, dengan hidup seperti itu, maka dipastikan orang-orang pilihan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan akan nampak di dalam hidupnya selalu bersyukur. Orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan setelah hatinya disunat, dibersihkan, maka hidupnya pasti penuh dengan syukur. Apapun keadaan, bukan pada waktu senang, waktu dapat berkat, bukan. Di dalam setiap keadaan, dia selalu bersyukur. Dia selalu berterima kasih kepada Tuhan. Tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Hidup bersyukur adalah pasti menjadi milik orang yang benar-benar hatinya bersih dan didiami oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Hamuna akamanami, inanami lansia. Saya yakin kalau lansia adalah kekasih Tuhan, karena memberi umur begitu panjang, tentu Tuhan punya maksud tersendiri. Lansia akan memasuki tanah perjanjian, maka mereka harus mewariskan harta rohani. Apa harta rohani yang akan diwariskan? Yaitu tiruan, contoh, teladan, seperti apa takut akan Tuhan, seperti apa hidup menurut jalan Tuhan, seperti apa beribadah, berdoa tekun kepada Tuhan. Ini benar-benar sulit dicari. Dunia kita saat ini tidaklah kekurangan nasihat, tidaklah kekurangan pengajaran, tetapi krisis figur-figur tiruan, contoh dan teladan. Dan itu tentunya ada di dalam diri anak-anak Tuhan yang diberkati, yang dipilih, kekasih Tuhan, yaitu para lansia. Amanami inanami, hamudo, nabui gabe tiruan, contoh dan teladan, mewariskan kepada generasi berikut. Generasi ini adalah generasi yang sudah hidup di dunia teknologi, mesin, dan digital, sehingga mereka tidak tertarik dengan takut akan Tuhan, dengan beribadah, dan lain-lain. Tetapi apa yang dicontohkan, yang dilakukan para lansia, para orang tua yang sudah mempunyai segudang pengalaman bersama Tuhan di dalam proses waktu panjang. Mereka dengan tekun berdoa, dengan teratur beribadah, dengan yakin bergantung kepada Tuhannya, walaupun tidak dengan kata-kata, tidak dengan berkhotbah, dan mungkin tidak dengan nasihat, tetapi dengan langsung aksi nyata akan menjadi tiruan dan harta warisan yang paling berharga. Maka para lansia sangat penting, sangat berharga, sangat dibutuhkan, apalagi di zaman yang serba tidak menentu ini. Tuhan sangat mengharapkan peranan para lansia, bagaimana membangun kebersamaan, bersekutu dengan sesama, dibutuhkan, dipentingkan. Maka generasi-generasi berikut melihat dan meniru, melakukan, sehingga berkat yang diberikan oleh Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan, akan dilanjutkan kepada peparan, pahopu, cucu, nini, nono, dan generasi-generasi berikut. Berkat Tuhan yang telah memilih kita tidak akan berhenti, tidak akan berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ya, kami sangat membutuhkan pimpinan, teladan, tiruan, dan contoh dari figur-figur yang telah diberkati Tuhan, yang telah menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam waktu panjang. Mereka adalah yang Tuhan izinkan berumur lanjut usia, yang hari ini datang ke hadirat-Mu bersekutu, karena mereka selalu bergantung kepadamu, selalu mengharap hanya kepadamu. Itulah iman, itulah menjadi harta warisan yang berharga kepada generasi berikut, sehingga berkat-berkat-Mu terus berkelanjutan. Terima kasih firman-Mu. Kami mau serahkan seluruh para lansia di gereja-Mu ini. Tuhan yang jaga, Tuhan yang tuntun dan pimpin mereka. Bila mana ada orang yang sakit, biarlah kasih-Mu yang selalu menyertai dan menyembuhkan mereka. Secara khusus inang kami Dorcas berupa Seribu, kiranya Tuhan menyertai dia. Dan juga amang inang kami lansia yang lain, sembuhkan sakit mereka. Bila mana ada yang sedang bergumul, menderita, ataupun berduka, firman-Mu yang sudah mereka dengarkan, yang sudah mereka miliki, kiranya memulihkan, menguatkan, dan menghiburkan mereka. Biarlah semua lansia di gereja-Mu ini selalu bersama-sama dengan Tuhan untuk mengarungi kehidupannya. Ampuni dosa kami, Bapa, dan izinkan dunia ini segera sembuh dari penyakit pandemi COVID-19, supaya kami bisa kembali normal melakukan aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita. Marede 480 sada ayat 3. Tapi kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Horas ma di hitaon, Tuhan Yesus memberkati.